Halo, perkenalkan nama saya Wenadila, NIM 201200100, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan website di dalam konteks interaksi manusia dan komputer yang berkaitan dengan faktor user interface, usability, dan user experience. Di sini website yang saya gunakan atau yang saya akan bahas adalah Lazada. Untuk mengakses Lazada sendiri, kita dapat membuka URL https://www.lazada.co.id. Yang pertama, user interface atau antarmuka pengguna. User interface adalah bentuk atau tampilan awal sebuah website yang berhubungan langsung dengan pengguna. Untuk website Lazada sendiri, tampilan awalnya seperti ini. Yang berikut, kita akan belajar tentang usability atau kemudahan yang dapat dijangkau. Di dalam usability sendiri, kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama yaitu learnability. Learnability yaitu kemudahan pengguna saat pertama kali membuka website tersebut. Nah, seperti ini. Nah, untuk situs Lazada sendiri ini menggunakan tombol roll on sehingga pengguna dapat melihat informasi terbaru saat diluncurkan di tombol. Jika pengguna ingin masuk ke akun, jendela pop akan keluar dengan sendirinya. Nah, seperti yang ada pada layar. Nah, di sini ketika kita membuka URL Lazada, dia akan muncul tampilan seperti ini sehingga kita dapat dengan mudah menjangkau. Yang berikut adalah efisiensi. Nah, efisiensi sendiri itu adalah tugasnya mempermudah atau mempercepat user untuk melakukan setiap tugasnya. Nah, pada website Lazada sendiri ini menurut saya sudah melakukan prinsip fleksibilitas dan efisiensi dari pengguna karena di situ ada menu rekomendasi yaitu menu kategori, maka user atau pengguna bisa lebih cepat memilih dan menentukan pilihan yang ingin dituju. Nah, pada saat kita membuka Lazada itu ada menu kategori. Nah, di menu kategori sendiri dapat mempermudah kita untuk mencari barang yang ingin kita cari atau beli. Misalnya di sini ada peralatan elektronik, aksesoris elektronik, fashion wanita, dan seterusnya. Yang berikut adalah memorability. Memorability sendiri adalah menjelaskan tentang kemudahan pengguna di dalam menggunakan sistem dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakannya. Nah, di dalam aspek memorability ini, untuk Lazada sendiri, pengguna atau user sangat mudah mengaksesnya dan juga untuk para pemula yang baru mengaksesnya karena di sini tersedia berbagai fitur-fitur yang tersedia sehingga dapat memudahkan kita dalam mengakses Lazada ini. Yang berikut adalah error prevention atau kesalahan pencegahan. Nah, di dalam Lazada sendiri sudah memberikan pesan error atau kesalahan pada halaman pop-up mereka. Nah, ini membantu pengguna untuk mengetahui di mana kesalahan saat mendaftar, seperti yang ada pada layar. Dan juga di sini juga ada kesalahan saat mendaftar di Lazada, kode SMS harus diisi karena merupakan syarat verifikasi pada saat pengisian data. Nah, di sini syaratnya di sini kita harus mendaftar dengan di sini ada email, akun Facebook, Google, dan juga ada verifikasi nomor handphone. Jadi ketika kita salah memasukkan nomor handphone, di situ otomatis Lazada akan mengirim pesan kesalahan yang kita buat. Di situ nomor yang kita masukkan itu salah. Yang berikut kita akan belajar tentang satisfaction atau kepuasan pengguna. Nah, satisfaction pada Lazada itu yang pertama, itu Lazada menangani permasalahan yang ada dengan segera. Nah, yang berikut adalah produk yang dikirim dengan cepat dan tepat waktu. Ada juga menurut konsumen, pengiriman barang yang dilakukan Lazada tidak sesuai dengan kenyataan.
konsumen sering mengalami keterlambatan waktu yang sangat lama dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Yang ketiga, Lazada memberikan garansi yang sesuai dengan apa yang tertera pada produk. Beberapa konsumen mengeluh tentang kualitas produk seperti jam tangan, tetapi tidak punya kartu garansi. Selain tidak punya kartu garansi, produk jam tangan tersebut sangat cepat rusak. Jadi, otomatis konsumen sangat menyayangkan sebuah jam tangan yang mempunyai merek terkenal tetapi tidak mempunyai garansi dan cepat rusak. Yang berikutnya kita akan belajar tentang user experience. User experience adalah proses pengalaman pengguna yang dilakukan saat interaksi dengan produk suatu aplikasi. User experience atau UX sendiri sangat berhubungan dengan yang namanya user interface atau UI. Tujuan dari user experience adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna saat menggunakan berbagai fitur pada produk digital yang ada. Nah, pada Lazada sendiri, tampilan katalog website Lazada, peneliti mengubah tampilan fitur seperti ini. Nah, di situ Lazada sendiri sudah menambahkan filter kesediaan produk berupa checkbox untuk menyaring produk yang tersedia. Nah, misalnya kita pada saat membuka, misalnya kita ingin membeli sepatu. Nah, di situ sepatu apa yang kita inginkan, di situ sudah tertera dengan harga dan juga produk yang tersedia. Di sini ada 693 produk. Jadi di situ membantu kita untuk memudahkan kita mengakses beberapa fitur-fitur pada Lazada sendiri. Seperti itu. Yang berikut adalah kelebihan belanja di Lazada. Nah, kelebihannya yang pertama itu belanja di Lazada terdapat beraneka ragam produk yang tersedia. Nah, selain barang elektronik, peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, alat olahraga, buku, tas, alat kecantikan, dan lain-lain telah tersedia di Lazada. Jadi kita bisa langsung belanja banyak produk di Lazada. Yang berikut adalah banyak diskon yang menarik ditawarkan di Lazada. Nah, diskon merupakan salah satu hal yang bikin menarik perhatian para konsumen saat membuka atau mengunjungi website Lazada. Nah, Lazada beberapa hari terakhir mungkin sering memberikan diskon pelayanan pada pelanggan di bawah 10% hingga diskon di atas 30% untuk beberapa produk tertentu. Yang berikut adalah website yang sangat user-friendly. Nah, bagi orang awam, belanja di toko online terkadang menyulitkan dan membingungkan, tetapi tidak dengan belanja di Lazada. Karena di website mereka memiliki tampilan yang menarik dan navigasi yang sangat jelas, serta panduan yang cukup mudah dimengerti. Sehingga kita sebagai konsumen atau pengguna tidak akan tersasar di dalam website mereka. Yang berikut adalah bebas ongkos kirim. Nah, Lazada sendiri terkadang untuk penjualan online sendiri, ongkos kirim itu menjadi suatu yang menakutkan saat berbelanja online. Karena cukup mahal untuk barang yang ukurannya besar. Namun, pada Lazada sendiri memberikan kemudahan bagi pelanggan atau konsumen dengan menggratiskan ongkos kirim lebih dari 100 kota di Indonesia. Dan tentunya ini cukup membantu untuk perkembangan Lazada ke depan karena pastinya konsumen memiliki ongkos kirim yang gratis. Yang berikut selain kelebihan kita akan belajar tentang kekurangan. Nah, kekurangan belanja di Lazada yang pertama, konfirmasi pembayaran yang cukup lama. Sebagai pembeli juga tentu kita ingin mendapatkan kepastian dalam berbelanja. Saya rasa konfirmasi pembelanjaan diterima oleh pihak Lazada cukup lama, sehingga membuat pembeli atau konsumen itu lebih khawatir. Yang kedua, manajemen tidak transparan. Nah, menjual produk di Lazada memang suatu hal yang membanggakan. Namun, di mana Lazada adalah satu situs besar layaknya Amazon.com yang mencakup jaringan pasar yang sangat luas. Namun, apa jadinya jika dari pihak Lazada tidak transparan dalam informasi apapun seperti penjualan, estimasi pengiriman, dan hal lain yang mungkin saja merugikan kita sebagai reseller.
Yang berikut kita masuk pada ide dan saran dari saya. Nah, ide dan saran dari saya yang pertama, Lazada meningkatkan website quality baik dari segi manajemen dan infrastruktur, lebih memperhatikan proses pelayanan kepada pelanggan, dan meningkatkan pelayanan. Yang kedua, saran bagi saya selanjutnya adalah dapat menyempurnakan dengan teori data yang lebih baik dan penelitian yang tidak hanya pada sektor e-commerce, tetapi juga pada bisnis berbasis teknologi lainnya. Yang berikut adalah produk dikirimkan cepat dan tepat waktu. Jadi pada Lazada, karena seperti beberapa survei yang telah dilakukan, Lazada itu mereka mengirim produknya itu agak terlambat sehingga konsumen agak khawatir dengan barang yang mereka pesan. Sehingga saran saya produk dikirimkan harus lebih cepat dan tepat waktu. Yang berikut, Lazada memberikan garansi yang sesuai dengan apa yang tertera pada produk. Jadi biasanya pada Lazada sendiri itu tidak memberikan garansi. Jadi saran saya, Lazada memberikan garansi yang sesuai dengan apa yang tertera pada produk, sehingga konsumen atau pengguna itu dapat lebih percaya dan lebih banyak lagi yang mengakses Lazada. Yang berikut adalah produk yang datang sama dengan ada dalam situs web. Nah, terkadang produk yang datang saat kita pesan dengan saat kita mengambilnya atau pada saat barang sudah datang itu produknya berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang ada pada gambar di dalam produk Lazada. Nah, saran saya sebaiknya selain memberikan garansi tadi, produk yang datang harus sesuai dengan apa yang ada atau apa yang kita lihat pada saat kita membuka Lazada. Yang berikut adalah semua informasi dan kontak produk dan kontak yang ada di Lazada adalah benar. Nah, terkadang informasi dari produk yang tertera tidak sesuai juga dengan produk yang datang. Jadi, ide dan saran saya, sebaiknya semua informasi produk yang ada di Lazada itu adalah benar. Demikian penjelasan saya tentang perancangan website di dalam konteks interaksi manusia dan komputer yang terkait dengan faktor user interface, usability, dan user experience. Sekian dan terima kasih.